Kencana, kencana ya. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Wulan Sulistia Arli dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang STP atau Segmenting, Targeting, and Position. Pada dasarnya STP, marketing atau Segmenting, Targeting Position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentation targeting positioning adalah: yang pertama, mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti penerapan target advertising, mengidentifikasi pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dengan penggunaan produk, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar, serta meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Adapun cara menerapkan model segmenting targeting positioning adalah: yang pertama, segmentasi pasar atau segmenting. Tahapan ini dilakukan dengan membagikan pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar mendapatkan penyesuaian pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya penggunaan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, bisa dilakukan seperti: yang pertama, demografis, yaitu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Dan terakhir, perilaku, mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Kedua, menentukan target atau sasaran. Tahapan kedua ini menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, harus mampu berpikir secara realistis, harus bisa mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, bisa dilihat kesesuaian antara sumber daya yang memiliki dan target segmen yang dinilai paling potensial, memiliki keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target tersebut, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti ukuran, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Profitabilitas, yaitu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan. Ketiga, aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit bagi kita mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang bisa dilakukan. Fokus pada manfaat, yaitu masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda, serta perbedaan yang harus ada terukur antar segmen. Ketiga, memposisikan produk. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini bisa harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama, tawarkan solusi.
Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Identifikasi unique selling proposition. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut. Kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan bisa memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.